never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up. Bos Honda siap bajak Marc Marquez dari Ducati, tinggal menunggu waktu. Kabar mengejutkan kembali bergulir dari dunia MotoGP. Setelah 1 tahun penuh dinamika dan kontroversi seputar kepindahan Marc Marquez dari Honda ke Gresini Racing dan ke Ducati Lenovo, kini isu besar lainnya mulai mencuat. Honda dikabarkan siap membajak kembali pembalap kebanggaannya itu dari Ducati. Bahkan, bos Honda, Alberto Puig, secara terbuka memberikan sinyal bahwa kembalinya sang juara dunia 6 kali ke skuad sayap emas hanya tinggal menunggu waktu. Marc Marquez, yang selama 1 dekade menjadi ikon Honda di MotoGP, memutuskan untuk mengakhiri kerjasamanya dengan tim Jepang tersebut pada akhir musim 2023. Langkah ini dipicu oleh keterpurukan performa motor RC213V dan berbagai cedera yang menghantuinya. Demi menyelamatkan karirnya, Marquez memilih mengambil langkah radikal dengan bergabung ke tim satelit Ducati, Gresini Racing, tanpa menerima bayaran, sebuah keputusan langka untuk pembalap sekelas dirinya. Namun keputusan itu ternyata membawa hasil luar biasa. Setelah bernaung di Gresini, Marc Marquez langsung dipromosikan ke tim pabrikan Ducati di musim 2025. Marquez tampil kompetitif dan kembali menunjukkan kualitas sebagai seorang juara. Tidak hanya berhasil meraih podium secara konsisten, ia bahkan kini memimpin klasemen sementara MotoGP dengan marin yang cukup meyakinkan. Meski begitu, pihak Honda rupanya belum sepenuhnya rela melepas sang legenda. Alberto Puig, yang sejak lama menjadi figur sentral dalam hubungan antara Marquez dan Honda, memberikan isyarat bahwa pintu selalu terbuka bagi sang juara dunia untuk kembali. Marc adalah bagian besar dari sejarah Honda. Kami tumbuh bersama, meraih banyak kemenangan bersama, dan tentu saja, tidak ada yang bisa menutup kemungkinan masa depan, ujar Puig kepada media Jepang dalam wawancara baru-baru ini. Kami selalu mengikuti perkembangan Marc. Jika ada momen yang tepat, siapa tahu apa yang bisa terjadi. Pernyataan Puig tersebut menguatkan spekulasi yang berkembang sejak beberapa pekan terakhir. Banyak pengamat MotoGP percaya bahwa Honda kini tengah mempersiapkan paket teknis dan struktural yang lebih solid untuk menyambut kembali Marquez, jika ia memutuskan hengkang dari Ducati setelah kontraknya selesai. Tak bisa dimungkiri, Honda memang menjadi bagian vital dalam karir Marquez. Sejak debutnya di kelas Premier pada 2013, Marquez langsung menggebrak dengan merebut gelar juara dunia di musim perdananya, prestasi yang belum pernah dicapai rookie manapun sejak era Kenny Roberts. Selama bersama Honda, Marquez total mempersembahkan 6 gelar dunia MotoGP, 59 kemenangan, dan 101 podium. Ia juga membawa Honda meraih 5 Triple Crown, yakni sapu bersih gelar pembalap, konstruktor, dan tim. Namun segalanya berubah setelah cedera parah yang dideritanya pada 2020. Ditambah dengan motor Honda yang terus merosot dalam hal performa dan pengembangan, Marquez mulai frustrasi. Puncaknya, ia memilih meninggalkan Honda demi menemukan kembali semangat bertarung yang sempat hilang. Kini, dengan Honda yang perlahan mulai berbenah, peluang kembalinya Marquez pun semakin terbuka. Dalam 1 tahun terakhir, Honda menunjukkan niat besar untuk berubah. Salah satu langkah strategis mereka adalah merekrut teknisi-teknisi Eropa untuk memberi sentuhan baru pada pengembangan motor. Salah satu nama besar yang bergabung adalah Romano Albesiano, mantan direktur teknis Aprilia, yang dipercaya untuk menduduki jabatan serupa di Honda. Ini adalah pertama kalinya pabrikan Jepang tersebut menempatkan orang Eropa di posisi sepenting itu. Di Honda, kami memang selalu punya metode sendiri. Tapi kami sadar, untuk bisa kembali kompetitif, kami harus membuka diri terhadap pendekatan baru, ujar Yuzuru Ishikawa, salah satu petinggi Honda, dilansir dari GP1. Dengan hadirnya teknisi-teknisi Eropa, kami berharap bisa mengeksplorasi ide-ide segar yang sebelumnya belum kami coba. Hasilnya memang mulai tampak. Meski belum konsisten, performa motor Honda mulai menunjukkan tanda-tanda kebangkitan. Beberapa pembalap mereka, seperti Johan Zarco dan Luca Marini, mulai bisa bertarung di posisi tengah ke atas, sebuah peningkatan signifikan dibandingkan musim sebelumnya. Jika situasi tersebut menjadi rumit, dan Honda berhasil menyodorkan paket teknis yang menjanjikan, maka bukan tidak mungkin Marquez akan mempertimbangkan untuk kembali ke pelukan sayap emas. Apalagi,
Ia dikenal sebagai sosok yang sangat menghargai loyalitas dan memiliki hubungan emosional mendalam dengan tim yang membesarkannya. Ketika waktunya tepat dan semuanya selaras, kami tahu Mark akan tahu kemana harus kembali, ujar seorang sumber internal Honda. Dengan semua faktor ini, kembalinya Marc Marquez ke Honda kini bukan lagi pertanyaan apakah, melainkan kapan. Dan jika itu terjadi, maka MotoGP bisa saja menyaksikan salah satu kisah comeback paling dramatis dalam sejarah olahraga ini. Marc Marquez tak terbendung di Assen, sindir balik kritik usai taklukan Bezzecchi. MotoGP 2025 seri Belanda, Minggu kemarin malam WIB, menghadirkan tontonan yang memukau ketika Marc Marquez kembali membuktikan dirinya sebagai pembalap paling berbahaya di grid. Di sirkuit Assen, pebalap tim Ducati Lenovo itu meraih kemenangan ke-6-nya musim ini setelah menuntaskan balapan dengan dominan di depan Marco Bezzecchi yang finish kedua. Kemenangan Marquez di Assen mempertegas posisinya sebagai kandidat kuat juara dunia musim ini. Meski dibayangi oleh tekanan dari Bezzecchi di beberapa lap awal, Marquez tetap tenang, menjaga ritme, dan perlahan menjauh dari kejaran rivalnya hingga akhirnya menyentuh garis finish tanpa tersentuh pembalap lain. Marco Bezzecchi, yang menempati posisi kedua, mengaku bahwa dirinya sudah berusaha keras untuk menempel Marquez, namun harus mengakui keunggulan performa sang juara dunia 8 kali itu. Marc sangat cepat dan stabil sepanjang balapan. Saya berusaha menjaga jarak, tapi setiap kali saya mencoba menekan, dia selalu merespons dengan lebih cepat. Saya tidak pernah benar-benar berada dalam posisi untuk melakukan overtake, ujar Bezzecchi seusai balapan. Pebalap asal Italia itu menambahkan bahwa dirinya sudah mencoba berbagai strategi untuk mendekati Marquez, tetapi grip ban dan ritme balap lawan yang konsisten membuat upaya tersebut sia-sia. Saya menunggu celah, berharap ada kesalahan dari Marc. Tapi tidak pernah ada. Dia menjalani balapan yang sempurna, puji Bezzecchi. Namun kemenangan impresif Marquez tidak hanya menjadi sorotan karena performa teknisnya di lintasan. Usai balapan, Marquez melemparkan komentar pedas kepada para pengkritik yang belakangan mempertanyakan sikap adiknya, Alex Marquez, dalam beberapa balapan sebelumnya. Kemarin aku sedikit marah ketika ada yang tanya kenapa adikku tidak berusaha melakukan serangan. Hari ini, kenapa Bezzecchi tidak melakukan serangan? Sindir Marc dalam wawancara dengan Moto.it. Komentar itu mengacu pada tudingan sejumlah pihak yang menilai Alex Marquez berperan layaknya bodyguard untuk Marc. Dalam beberapa kesempatan, Alex dinilai enggan memberikan tekanan atau menyalip sang kakak, sehingga muncul narasi bahwa ia melindungi Marc di lintasan. Marc pun memberikan penjelasan logis. Jika rider di depanmu bertahan dengan baik, siapapun itu entah aku atau Francesco Bagnaia, tentu saja dirimu tidak bisa melakukan serangan, tegas Marquez. Menurut Marquez, balapan tidak sesederhana menyalip karena ingin. Dibutuhkan momentum, posisi, kondisi ban, dan ritme yang tepat untuk bisa melewati pembalap di depan. Kenyataannya adalah, jika pembalap di depan tidak membuat kesalahan dan punya pace lebih baik, tak peduli siapa kamu tidak akan bisa lewat, tambahnya. Kemenangan di Assen adalah kemenangan ke-6 Marc Marquez di musim 2025, menandai kebangkitan sang juara setelah beberapa musim penuh cedera dan adaptasi pasca pindah dari Honda ke Ducati. Di atas motor Desmo Sedici, Marc tampak menemukan kembali kepercayaan dirinya yang selama ini sempat goyah. Kami menemukan keseimbangan motor yang sangat cocok dengan gaya balapku. Di Assen, kami punya paket lengkap dari pengereman, akselerasi, hingga grip ban di sektor-sektor cepat, jelas Marquez di Parc Ferme. Saat ini, Marquez berada di puncak klasemen sementara dengan selisih poin yang mulai menganga dari para pesaing terdekatnya, termasuk Francesco Bagnaia dan Alex Marquez. Dengan performa seperti ini, banyak pengamat memprediksi bahwa gelar juara dunia MotoGP 2025 akan menjadi pertarungan yang sangat sulit bagi pembalap lain jika Marquez tidak melakukan kesalahan besar. Kemenangan dan pernyataan Marquez langsung menjadi perbincangan hangat di paddock. Beberapa pihak menilai sindiran Marquez sebagai bentuk frustrasi yang terpendam karena terus-menerus menjadi sasaran kritik, terutama yang menyangkut hubungan profesionalnya dengan sang adik. Namun ada juga yang membela Marquez,
mengatakan bahwa sang juara hanya menjelaskan kenyataan balapan modern yang sangat teknis dan rumit. Mark melakukan hal yang benar untuk membela dirinya. Dia tidak perlu membuktikan apapun lagi. Dia sudah juara dunia 8 kali, dan apa yang kita lihat di Assen adalah kelas dunia, ujar seorang analis MotoGP dari Sky Sport Italia. Seri MotoGP Belanda 2025 tidak hanya menyajikan pertarungan kecepatan dan strategi di lintasan, tetapi juga drama dan tensi dari luar lintasan yang melibatkan emosi, narasi, dan reputasi. Marc Marquez sekali lagi menunjukkan bahwa dirinya belum habis. Dengan kemampuan teknik dan mental baja, ia bukan hanya menaklukkan sirkuit Assen, tetapi juga menutup mulut para pengkritik dengan satu kalimat tajam dan kemenangan yang tak terbantahkan. MotoGP 2025 masih panjang, namun jika Marc terus mempertahankan performa seperti ini, bukan tak mungkin gelar ke-9 sudah menantinya di akhir musim. Marco Bezzecchi akui skill Marc Marquez sulit ditandingi di MotoGP Assen 2025. Sirkuit Assen kembali menjadi saksi kegemilangan Marc Marquez dalam seri MotoGP Belanda 2025. Minggu kemarin malam waktu Indonesia Barat, rider tim Ducati Lenovo itu meraih kemenangan ke-6-nya musim ini setelah finish pertama di lintasan legendaris tersebut. Marco Bezzecchi, yang finish di posisi kedua, tak kuasa mengejar sang maestro. Usai balapan, Bezzecchi dengan rendah hati mengakui bahwa skill Marquez sulit ditandingi. Marc benar-benar luar biasa hari ini. Dia sangat konsisten dan cepat. Saya mencoba mengejarnya, tapi dia selalu punya jawaban untuk setiap serangan saya. Skillnya memang sulit ditandingi, ujar Bezzecchi dalam konferensi pers pasca race. Marquez, yang kini membela Ducati setelah meninggalkan Repsol Honda pada akhir 2023, tampil dominan sejak sesi latihan bebas. Meski sempat mendapat tekanan dari Bezzecchi di pertengahan race, Marquez berhasil mempertahankan posisinya hingga garis finish. Kemenangan ini juga menjadi momen penting bagi Marquez untuk membungkam para pengkritiknya. Usai meraih podium pertama, MM93 tak segan menyindir balik mereka yang kerap meragukan performanya. Kemarin aku sedikit marah ketika ada yang tanya kenapa adikku, Alex Marquez, tidak berusaha melakukan serangan. Hari ini kenapa Bezzecchi tidak melakukan serangan? Ujar Marquez seperti dikutip oleh Moto-It. Pernyataan itu merujuk pada kritik yang dilontarkan sejumlah kalangan setelah balapan sebelumnya, di mana Alex Marquez, yang juga membela Ducati, dinilai tidak memberikan tekanan kepada rival yang bersaing dengan kakaknya. Beberapa pihak bahkan menyebut Alex bagaikan bodyguard untuk Marc. Marquez dengan tegas menanggapi hal tersebut. Jika rider di depanmu bertahan dengan baik, siapapun itu entah aku atau Francesco Bagnaia, tentu saja dirimu tidak bisa melakukan serangan. Itu bukan soal siapa yang di depan, tapi lebih soal bagaimana kamu bisa mempertahankan ritme balapmu, tambahnya. Kemenangan di Assen semakin mengukuhkan posisi Marquez dalam perburuan gelar juara dunia MotoGP 2025. Sejak bergabung dengan Ducati, Marquez tampil sangat konsisten dan menjadi ancaman serius bagi para rivalnya. Kemampuannya beradaptasi dengan motor Ducati yang terkenal agresif membuatnya kembali ke puncak performa. Saya sangat senang dengan kemenangan ini. Assen adalah sirkuit yang spesial bagi saya, dan rasanya luar biasa bisa menang di sini lagi. Tim Ducati telah bekerja keras, dan ini adalah hasil dari kerjasama yang solid, ujar Marquez. Di sisi lain, Bezzecchi yang finish kedua harus puas dengan hasil tersebut. Meski gagal memenangkan race, rider tim Aprilia Racing itu tetap bangga dengan performanya. Saya sudah memberikan yang terbaik. Marc memang sangat kuat hari ini, tapi saya senang bisa finish di podium. Ini adalah hasil yang bagus untuk tim dan poin yang penting untuk kejuaraan, ujar Bezzecchi. Kemenangan Marquez di Assen semakin memanaskan persaingan di klasemen sementara MotoGP 2025. Marquez kini semakin kokoh di puncak klasemen, sementara Bezzecchi dan Francesco Bagnaia, yang finish ketiga di Assen, terus berusaha mengejar. Bagnaia, yang juga membela Ducati, mengaku puas dengan hasil podium meski sempat kesulitan menemukan ritme balap yang tepat. Race ini cukup menantang, tapi saya senang bisa finish di podium.
Mark dan Marco sangat cepat hari ini, dan saya harus bekerja lebih keras untuk bisa bersaing dengan mereka di race selanjutnya, ujar Bagnaia. Dengan beberapa race tersisa di musim ini, persaingan untuk gelar juara dunia semakin ketat. Marquez tampaknya semakin percaya diri dengan performanya, sementara para rivalnya terus berusaha mencari celah untuk menghentikan dominasinya. Saya tidak ingin terlalu berpuas diri. Masih banyak race yang harus dimenangkan, dan saya akan fokus untuk memberikan yang terbaik di setiap balapan, ujar Marquez menutup wawancara. Sementara itu, Bezzecchi dan Bagnaia juga bertekad untuk terus meningkatkan performa mereka. Kami tahu bahwa Mark sangat kuat, tapi kami tidak akan menyerah. Masih ada peluang untuk mengejar, dan kami akan berusaha semaksimal mungkin, ujar Bezzecchi. MotoGP 2025 semakin seru dan tidak terduga. Dengan Marquez yang tampil dominan dan para rival yang terus memberikan tekanan, fans MotoGP di seluruh dunia pasti akan terus menanti setiap balapan dengan penuh antusiasme. Marc Marquez beri lindungan pada adiknya, Alex Marquez, saat diserang haters, bos Gresini terharu. Marc Marquez, pembalap andalan Ducati Lenovo, menunjukkan sisi protektifnya sebagai kakak saat membela adiknya, Alex Marquez, dari serangan para haters setelah lomba sprint MotoGP Belanda 2025. Marc, yang sebelumnya membela tim Gresini Racing, merasa sangat kasihan melihat adiknya menjadi sasaran kritik dan tuduhan tidak adil dari para penggemar yang kecewa dengan performa Alex di lintasan. Lomba sprint di sirkuit Assen pada Sabtu kemarin berhasil dimenangkan oleh Marc Marquez dengan nyaman, sementara Alex Marquez, yang membela tim BK8 Gresini Racing, finish di posisi kedua. Namun, hasil ini justru memicu kontroversi di kalangan penggemar, yang menuduh Alex tidak tampil maksimal karena menghormati kakaknya yang memimpin balapan. Marc Marquez, yang dikenal sebagai pembalap dengan jiwa kompetitif tinggi, merasa tersinggung dengan tuduhan yang ditujukan kepada adiknya. Ia menegaskan bahwa Alex tidak melakukan kesalahan apapun dan bahwa tuduhan tersebut berasal dari orang-orang yang tidak memahami dinamika balap motor. Orang-orang yang mengatakan hal ini tidak tahu apa-apa tentang motor, kata Marc dalam wawancara dengan Motosan. Alex adalah pembalap yang sangat berbakat dan profesional. Dia tampil sesuai dengan kemampuannya dan tidak ada yang salah dengan caranya balapan hari ini. Lomba sprint di Assen memang menyuguhkan momen menarik antara dua bersaudara ini. Marc Marquez langsung mengambil alih posisi terdepan sejak awal balapan, sementara Alex Marquez berhasil mengunci posisi kedua. Namun, Alex terlihat lebih memilih untuk menjaga ritme dan tidak melakukan serangan berlebihan kepada kakaknya. Beberapa penggemar menilai Alex tidak tampil garang seperti biasanya, terutama jika dibandingkan dengan performanya saat bersaing dengan pembalap lain. Mereka menuduh Alex sengaja tidak menyerang Marc karena faktor hubungan keluarga. Namun, Marc dengan tegas menolak tudingan tersebut. Alex adalah pembalap yang sangat kompetitif. Jika dia punya kesempatan untuk menang, dia pasti akan mengambilnya. Hari ini, dia tampil dengan cara terbaiknya dan finish di posisi kedua. Itu adalah hasil yang luar biasa, ujar Marc. Sikap Marc Marquez yang membela adiknya dengan penuh emosi membuat bos Gresini Racing Nadia Padovani terharu. Nadia menyebut bahwa Marc tidak hanya menunjukkan dirinya sebagai pembalap hebat, tetapi juga sebagai kakak yang sangat melindungi adiknya. Saya sangat terkesan dengan sikap Marc. Dia tidak hanya fokus pada karirnya sendiri, tetapi juga selalu mendukung dan melindungi adiknya. Ini menunjukkan betapa besar hati dan integritas yang dimilikinya, kata Nadia Padovani. Nadia juga menegaskan bahwa Ducati bangga memiliki pembalap seperti Marc Marquez, yang tidak hanya berprestasi di lintasan, tetapi juga memiliki karakter yang kuat di luar lintasan. Alex Marquez sendiri mengaku tidak terlalu terpengaruh dengan kritik yang ditujukan kepadanya. Ia menegaskan bahwa dirinya hanya berusaha tampil dengan cara terbaik dan tidak ada niat untuk memperlakukan Marc secara khusus di lintasan. Saya selalu berusaha memberikan yang terbaik setiap kali saya berada di lintasan. Hari ini, saya finish di posisi kedua, dan saya bangga dengan itu. Tidak ada yang perlu diperdebatkan, kata Alex.
Alex juga mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Mark yang selalu mendukungnya, baik di dalam maupun di luar lintasan. Mark adalah kakak terbaik yang bisa saya minta. Dia selalu ada untuk saya, dan saya sangat berterima kasih atas semua dukungannya, tambahnya. Persaingan antara Mark dan Alex Marquez di MotoGP memang selalu menarik perhatian. Keduanya tidak hanya bersaing sebagai pembalap, tetapi juga sebagai saudara yang saling mendukung. Meskipun kadang muncul kontroversi, hubungan mereka tetap solid, dan ini menjadi salah satu hal yang paling dihargai oleh para penggemar MotoGP. Dengan Mark yang kini membela Ducati Lenovo dan Alex di BK8 Gresini Racing, persaingan mereka di lintasan diprediksi akan semakin sengit di musim-musim mendatang. Namun, satu hal yang pasti, keduanya akan tetap saling mendukung dan melindungi, seperti yang telah mereka tunjukkan di Assen. Lomba sprint MotoGP Belanda 2025 tidak hanya menjadi momen kemenangan bagi Marc Marquez, tetapi juga menjadi bukti kuatnya ikatan persaudaraan antara Mark dan Alex Marquez. Mark dengan tegas membela adiknya dari tuduhan tidak adil, sementara Alex menunjukkan profesionalismenya dengan tampil maksimal di lintasan. Bos Gresini Ducati, Nadia Padovani, pun terharu dengan sikap Mark yang selalu melindungi adiknya. Kedua bersaudara ini tidak hanya menjadi inspirasi di lintasan, tetapi juga di luar lintasan, dengan menunjukkan bahwa persaingan sehat dan dukungan keluarga bisa berjalan beriringan. Dengan semangat dan karakter yang mereka miliki, Mark dan Alex Marquez diprediksi akan terus menjadi sorotan di dunia MotoGP, baik sebagai pembalap hebat maupun sebagai saudara yang saling mendukung. The fakeness, if you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up.